Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu hening. Hanya suara dengkuran halus Bram dan desiran pelan pendingin ruangan yang mengisi kamar tidur mereka yang luas. Di luar, angin malam sesekali menggoyangkan dedaunan pohon melati di taman, menebarkan aroma manis yang samar-samar menyelinap masuk melalui celah ventilasi. Alina menyukai aroma itu. Baginya, itu adalah aroma ketenangan, aroma rumah. Namun, ketenangan itu akan segera terkoyak tanpa sisa. Pernikahan mereka, di mata semua orang, adalah sebuah potret kesempurnaan. Bram, seorang konsultan keuangan yang karismatik dan sukses, selalu tampak memuja Alina, istrinya yang anggun dan berpenampilan lembut. Ia akan membawakan Alina teh di pagi hari, mengecup keningnya sebelum berangkat kerja, dan tidak pernah lupa mengirim pesan manis di tengah hari. Mereka tinggal di sebuah rumah modern minimalis peninggalan orang tua Alina, sebuah simbol kemapanan yang membuat banyak orang iri. Namun, selama 3 bulan terakhir, ada awan tipis yang mulai menggantung di atas langit cerah kehidupan Alina. Ia sering merasa pusing, seolah dunia berputar sesaat sebelum kembali stabil. Rasa lelah yang aneh menggerogoti tulangnya, bahkan setelah tidur 8 jam penuh. Puncaknya, ia mulai menjadi pelupa. Ia bisa meletakkan ponselnya di rak bumbu dapur atau lupa janji makan siang dengan sahabatnya. "Kamu terlalu lelah, sayang," ujar Bram suatu sore, sambil memijat lembut pelipis Alina. Wajahnya memancarkan kekhawatiran yang tulus. "Proyek butik barumu pasti menyita banyak sekali energimu. Kamu harus lebih banyak istirahat." Alina tersenyum, merasa bersyukur memiliki suami yang begitu perhatian. "Mungkin kamu benar. Kepalaku rasanya kosong akhir-akhir ini. Aku sudah siapkan vitamin terbaik untukmu. Jangan pernah lupa meminumnya setiap pagi, ya? Aku hanya ingin kamu sehat," kata Bram lagi, tatapannya penuh cinta. Vitamin itu. Sebutir pil putih kecil tanpa merek yang selalu Bram siapkan di samping gelas airnya setiap pagi. Sebuah ritual kasih sayang, pikir Alina saat itu. Sebuah jangkar di tengah kabut kebingungan yang mulai menyelimutinya. Ia tidak pernah menaruh curiga sedikit pun. Mengapa ia harus curiga pada pria yang telah berbagi hidup dengannya selama 5 tahun? Malam ini, tepat pukul 2 dini hari, Alina terbangun. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena rasa haus yang mencekat tenggorokannya. Dengan gerakan sepelan mungkin agar tidak membangunkan Bram, ia menyingkap selimut dan turun dari tempat tidur. Kakinya yang telanjang menapaki lantai parket yang dingin, mengirimkan sensasi geli hingga ke tulang keringnya. Saat melintasi koridor gelap menuju dapur, sebuah suara lirih menghentikan langkahnya. Suara itu berasal dari ruang kerja Bram, yang pintunya sedikit terbuka, memancarkan seberkas cahaya tipis ke lantai yang gelap. Itu suara suaminya, berbicara di telepon dengan nada rendah dan mendesak, seolah tidak ingin didengar siapapun. Rasa penasaran mengalahkan niatnya untuk mengambil air minum. Alina mendekat, menahan napas, dan menempelkan telinganya ke celah pintu kayu yang dingin itu. Tidak ada yang curiga sama sekali," kata Bram. Ada nada puas yang mengerikan dalam bisikannya. Dia menelannya setiap pagi seperti anak anjing yang penurut. Mengira itu vitamin untuk membuatnya lebih baik. Jantung Alina mulai berdebar kencang. Vitamin? Apa yang dia bicarakan? Gejalanya persis seperti yang dijelaskan dokter itu. Pusing, linglung, sedikit paranoia. Sempurna. Bram terkekeh pelan. Suara yang biasanya terdengar hangat kini berubah menjadi desisan ular berbisa. "Rencana kita berjalan mulus. Sayang, sebentar lagi, semua harta warisannya akan menjadi milik kita." "Sayang, harta warisan?" Kepala Alina terasa berputar. Kali ini bukan karena penyakit misteriusnya. Lalu, kalimat terakhir itu datang. Kalimat yang menghancurkan dunianya, meremukkan hatinya menjadi debu, dan membekukan darah di pembuluhnya. Obatnya berhasil. Dia semakin linglung. "Besok aku akan membawanya ke RSJ. Lalu aku tinggal meninggalkan istriku." Waktu seolah berhenti. Suara dengungan keras memenuhi telinga Alina, menenggelamkan suara napasnya sendiri.
Ia bersandar di dinding koridor, merasakan seluruh kekuatan di tubuhnya lenyap. Lututnya gemetar hebat, dan ia harus menggigit bibirnya keras-keras untuk menahan pekikan ngeri yang ingin meledak dari dadanya. Rumah sakit jiwa. Meninggalkan istriku. Kata-kata itu bergema di dalam kepalanya, berubah menjadi monster yang mencabik-cabik setiap kenangan indah yang pernah ia miliki bersama Bram. Pria yang memijat pelipisnya, pria yang membawakannya teh, pria yang mengucapkan cinta setiap malam, ternyata adalah seorang monster berdarah dingin yang dengan sabar meracuninya, merencanakan untuk mengurungnya di rumah sakit jiwa dan merampas segalanya darinya. Pengkhianatan itu begitu total, begitu mutlak, hingga terasa tidak nyata. Rasanya seperti ia tiba-tiba terlempar ke dalam sebuah film thriller murahan. Tapi dinginnya dinding di punggungnya dan sakitnya gigitan di bibirnya terasa begitu nyata. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Alina mendorong tubuhnya menjauh dari pintu. Ia harus kembali ke kamar. Ia harus berpura-pura tidur. Ia tidak boleh ketahuan. Insting bertahan hidupnya mengambil alih. Ia bergerak tanpa suara, seperti hantu di rumahnya sendiri, kembali ke tempat tidur dan menyelinap di bawah selimut. Ia memejamkan mata rapat-rapat saat mendengar pintu ruang kerja terbuka dan langkah kaki Bram mendekat. Ia bisa merasakan bobot tubuh suaminya saat kembali naik ke tempat tidur. Ia bisa merasakan napas hangat Bram di tengkuknya. Napas seorang pria yang baru saja menjatuhkan vonis mati pada kewarasannya. Air mata panas mulai mengalir dari sudut matanya, membasahi bantal, tetapi ia tidak mengeluarkan suara isakan sedikit pun. Tubuhnya bergetar hebat di balik selimut, bukan lagi karena syok, melainkan karena amarah yang mulai membara dari abu hatinya yang hancur. Malam itu, di dalam keheningan kamar mereka, Alina tidak tidur. Otaknya yang tadinya terasa berkabut kini bekerja dengan kecepatan luar biasa, setajam silet. Setiap kepingan teka-teki kini menyatu. Pusing, lelah, pelupa. Semuanya adalah efek dari vitamin itu. Semuanya adalah bagian dari rencana keji Bram. Bram ingin ia terlihat gila? Bram ingin menyingkirkannya? Baik, permainan ini belum berakhir. Justru, permainan ini baru saja dimulai. Di dalam kegelapan, di samping monster yang ia panggil suami, sebuah rencana balas dendam mulai terbentuk. Malam itu, seorang istri yang lembut telah mati, dan seorang pejuang terlahir dari puing-puing pengkhianatan. Dan sang pejuang itu bersumpah, Bram akan menyesali setiap detik dari rencananya. Fajar menyingsing dengan kejamnya, mengirimkan seberkas cahaya keperakan melalui celah tirai dan menerpa wajah Alina. Ia tidak tidur sedetik pun. Sepanjang sisa malam, ia berbaring diam, mengatur napasnya agar terdengar seperti orang tertidur lelap. Sementara di sebelahnya monster yang ia nikahi mendengkur tanpa dosa. Setiap tarikan napas Bram adalah sebuah siksaan. Pengingat akan pengkhianatan yang begitu dalam hingga terasa seperti luka fisik yang menganga di dadanya. Amarah, syok, dan rasa sakit bergejolak di dalam dirinya, menciptakan badai emosi yang dahsyat. Namun, di pusat badai itu, ada satu titik ketenangan yang aneh, sebuah kejernihan pikiran yang dingin dan tajam. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Mengonfrontasi Bram sekarang hanya akan membuatnya menyangkal segalanya. Mungkin mempercepat rencananya, atau lebih buruk lagi, membahayakan nyawanya. Ia tidak akan memberinya kepuasan itu. Jika Bram menginginkan seorang istri yang gila, maka Alina akan memberinya sebuah mahakarya kegilaan. Ketika alarm berbunyi, Bram menggeliat dan mematikannya. Lalu berbalik untuk mengecup kening Alina seperti biasa. Pagi, sayang, bisiknya. Kecupan itu terasa seperti sengatan kalajengking di kulit Alina. Butuh seluruh kekuatan tekadnya untuk tidak tersentak dan mendorong pria itu menjauh. Sebaliknya, ia membuka matanya perlahan, memasang ekspresi bingung dan lelah yang sudah menjadi bagian dari dirinya selama beberapa bulan terakhir. Pagi, Mas. Jawabnya dengan suara serak. Ritual pagi mereka berjalan seperti biasa. Bram menyiapkan kopi untuknya dan teh untuk Alina. Lalu, ia berjalan ke lemari obat dan kembali dengan segelas air dan sebutir pil putih kecil di telapak tangannya. Inilah dia. Ujian pertama. Jangan lupa vitaminnya, ya.
kata Bram dengan senyum penuh perhatian yang kini membuat perut Alina mual. Jantung Alina berdebar seperti genderang perang. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengambil pil itu. Ia menatap mata Bram, mencari secercah keraguan atau rasa bersalah, tetapi tidak menemukan apapun. Hanya ada topeng kepedulian yang dipasang dengan sempurna. Dengan napas tertahan, Alina memasukkan pil itu ke dalam mulutnya, meneguk air hingga tandas, dan menelannya di depan Bram. Ia bahkan membuka mulutnya sedikit untuk menunjukkan bahwa pil itu sudah tidak ada. Bram tersenyum puas. Anak pintar. Aku mau mandi dulu. Saat suara pancuran air mulai terdengar dari kamar mandi, Alina langsung bergerak. Waktunya sempit. Ia bergegas ke kamar mandi tamu di ujung koridor, mengunci pintu, dan berlutut di depan toilet. Tanpa ragu, ia memasukkan 2 jarinya ke tenggorokannya. Tubuhnya memberontak, tetapi pikirannya lebih kuat. Dengan beberapa kali usaha yang menyiksa, isi perutnya keluar bersama pil putih terkutuk itu. Ia menyiram toilet berkali-kali, memastikan tidak ada jejak yang tersisa. Napasnya terengah-engah, dan matanya berair, tetapi di dalam hatinya ada secercah kemenangan. Ia telah melewati ujian pertama. Setelah membersihkan diri dan berkumur hingga mulutnya terasa segar kembali, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya merah, tetapi tatapannya menyiratkan sesuatu yang baru, sebuah tekad yang membaja. Permainan telah dimulai. Alina kembali ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Saat Bram keluar dari kamar mandi, wangi roti panggang dan telur orak-arik menyambutnya. Alina duduk di meja makan, menatap kosong ke arah jendela. Sarapannya sudah siap, Mas, katanya tanpa menoleh. Terima kasih, sayang, jawab Bram, duduk di seberangnya. Ia mulai membaca berita di tabletnya sambil makan. Inilah saatnya untuk pertunjukan pertama. Alina mulai bersenandung. Bukan lagu yang merdu, melainkan nada-nada sumbang yang tidak beraturan, seperti alunan musik dari kotak musik yang rusak. Ia melakukannya dengan pelan, hampir seperti bisikan, tetapi cukup keras untuk didengar. Bram menghentikan kunyahannya. Ia menurunkan tabletnya dan menatap Alina. Kamu bilang sesuatu. Seketika, Alina berhenti bersenandung. Ia mengerjap, seolah baru sadar dari lamunan. Hah? Aku tidak bilang apa-apa, jawabnya dengan tatapan bingung. Ia lalu kembali menyendok makanannya seolah tidak terjadi apa-apa. Alina bisa merasakan tatapan Bram yang terus mengawasinya selama sisa sarapan. Ia melihatnya, dari sudut matanya, senyum tipis yang nyaris tak terlihat, sebuah senyum kepuasan. Umpan pertama berhasil dimakan, batin Alina. Aksi berikutnya terjadi saat Bram hendak berangkat kerja. Sayang, kamu lihat kunci mobilku? Tanyanya, menepuk-nepuk saku celananya. Tadi sepertinya di atas meja konsol, Mas, jawab Alina dari ruang keluarga. Mereka berdua mencarinya di seluruh penjuru rumah. Bram mulai terlihat kesal. Alina berpura-pura ikut panik, membuka laci, dan mengintip ke bawah sofa dengan raut wajah penuh kekhawatiran palsu. Setelah 5 menit pencarian yang sia-sia, Alina berjalan ke dapur dengan santai. Mau kubuatkan bekal jus? Tawarnya. Saat ia membuka pintu kulkas, ia pura-pura terkejut. Loh, Mas, ini kunci mobilmu bukan? Di sana, tergeletak di rak paling atas di samping sekotak susu, adalah kunci mobil Bram yang berkilauan karena dingin. Bram tertegun sejenak. Lalu wajahnya berubah menjadi ekspresi iba yang dibuat-buat. Ia berjalan mendekat, mengambil kunci itu, dan mengusap kepala Alina. Ya ampun, sayang. Tidak apa-apa. Kamu pasti benar-benar lelah sampai menaruh kunci di kulkas. Aku tidak ingat menaruhnya di sana, bisik Alina, memainkan perannya dengan sempurna. Matanya memancarkan ketakutan dan kebingungan. SSSST, sudah. Tidak apa-apa, kata Bram menenangkan, tetapi matanya berkilat penuh kemenangan. Istirahat saja di rumah hari ini, ya? Jangan terlalu banyak berpikir. Setelah Bram pergi, keheningan rumah terasa memekakan. Topeng Alina luruh seketika. Ia bersandar di meja dapur,
Napasnya memburu. Berakting ternyata jauh lebih menguras tenaga daripada yang ia bayangkan. Tapi melihat ekspresi puas di wajah Bram tadi memberinya kekuatan. Rencananya berhasil. Bram tidak curiga sedikit pun. Ia justru semakin yakin bahwa istrinya sedang menuju jurang kegilaan. Sore itu, Alina melancarkan serangan berikutnya. Ia tahu Bram sering memeriksa rekaman CCTV rumah melalui ponselnya. Ia duduk di sofa ruang tamu, sengaja membelakangi kamera, dan mengeluarkan ponselnya. Ia tidak menelepon siapapun. Ia hanya menempelkan ponsel itu ke telinga dan memulai percakapan satu arah dengan suara berbisik. Iya, aku tahu. Tidak, dia tidak tahu apa-apa. Aku takut, Bu. Dia terus mengawasiku. Alina membiarkan bahunya bergetar seolah sedang menangis dalam diam. Setelah beberapa menit, ia meletakkan ponselnya dan memeluk lututnya, menatap kosong ke depan. Ia tahu, di kantornya, Bram sedang menonton pertunjukan ini dengan senyum iblis di wajahnya. Malam itu, saat makan malam, Bram memperlakukannya seperti porselen yang rapuh. Ia berbicara dengan pelan, memotongkan steak untuknya, dan terus bertanya apakah ia baik-baik saja. Setiap tindakan, perhatiannya terasa seperti belati yang menusuk Alina. Sebelum tidur, Alina berdiri di depan cermin besar di kamar mereka. Wanita yang balas menatapnya tampak rapuh dan kelelahan, tetapi matanya menyala dengan api yang dingin. Ini baru hari pertama. Perjalanan masih panjang dan berbahaya. Ia harus lebih cerdik, lebih berani. Ia harus menjadi aktris terbaik dalam drama yang ditulis oleh suaminya sendiri. Mari kita lihat, siapa yang akan benar-benar gila pada akhirnya. Bram, bisiknya pada bayangannya sendiri. Sebuah janji tanpa suara di keheningan malam. Saat pintu depan tertutup dan suara mobil Bram menjauh dari halaman, keheningan yang menyelimuti rumah tidak lagi terasa memekakan, melainkan transformatif. Bagi Alina, keheningan itu adalah sebuah kanvas kosong, sebuah kesempatan. Rumah yang tadinya adalah sangkar emasnya kini telah berubah menjadi markas komando, dan ia adalah jenderalnya. Topeng wanita linglung dan rapuh yang ia kenakan di hadapan Bram lurus seketika, digantikan oleh ekspresi fokus yang dingin dan penuh perhitungan. Waktu adalah musuh sekaligus sekutunya. Ia tidak tahu kapan Bram akan memutuskan untuk mengeksekusi rencana finalnya. Jadi setiap detik sangatlah berharga. Langkah pertama adalah yang paling berisiko, mengubah teknologi yang ada di rumah mereka menjadi mata-mata untuknya. Alina segera menyalakan laptopnya. Jari-jarinya yang ramping, yang biasanya sibuk merancang sketsa gaun untuk butiknya, kini dengan cepat mengetikkan kata kunci seperti aplikasi perekam suara tersembunyi dan kamera pengintai mini. Ia menghabiskan 1 jam berikutnya untuk meneliti, membaca ulasan, dan menonton video tutorial. Otaknya yang sengaja dibuat tumpul oleh obat-obatan Bram kini bekerja dengan kecepatan penuh, menyerap informasi seperti spons kering. Target pertamanya adalah ponsel Bram. Pria itu selalu meninggalkannya di meja nakas saat mandi pagi. Kesempatannya hanya sekitar 10 menit. Jantungnya berdebar kencang saat ia mengambil ponsel suaminya keesokan paginya. Rasanya seperti memegang granat aktif. Tangannya gemetar saat ia membuka kunci dengan pola yang sudah ia hafal di luar kepala. Dengan cepat, ia mengunduh dan memasang sebuah aplikasi perekam yang menyamar sebagai ikon pembersih sistem. Ia mengaturnya untuk secara otomatis merekam semua panggilan dan mengunggahnya ke akun penyimpanan awan rahasia yang baru saja ia buat. Setiap klik terasa seperti dentuman genderang di telinganya. Tepat saat ia selesai menyembunyikan ikon aplikasi, suara pancuran air berhenti. Dengan napas tertahan, ia meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya. Hanya beberapa detik sebelum Bram keluar dari kamar mandi. Selanjutnya, kamera. Ia memesan sebuah kamera pengintai super kecil secara online dengan layanan pengiriman di hari yang sama, menyamarkannya sebagai pembelian komponen elektronik untuk butiknya. Kamera itu datang sore harinya, berukuran tidak lebih besar dari ujung jari kelingking. Ruang kerja Bram adalah target yang sempurna. Itu adalah tempat suaminya merencanakan kehancurannya. Dan itu akan menjadi tempat kejatuhannya direkam. Menunggu Bram tertidur lelap malam itu adalah siksaan terpanjang dalam hidup Alina.
Ketika dengkuran suaminya sudah terdengar teratur, ia menyelinap keluar kamar. Dengan hanya berbekal cahaya dari layar ponselnya, ia masuk ke ruang kerja yang terasa dingin dan menyeramkan. Ia memutuskan untuk menyembunyikan kamera itu di dalam sebuah colokan USB multifungsi yang tidak pernah dipakai Bram, menempatkannya di posisi yang memiliki sudut pandang sempurna ke arah meja dan kursi kerja Bram. Saat ia berhasil menyalakannya dan melihat umpan video buram di ponselnya sendiri, secercah harapan kecil mulai menyala. Ia punya mata dan telinga sekarang. Namun, bukti digital saja tidak cukup. Ia membutuhkan sekutu, seseorang di dunia nyata yang bisa ia percaya. Hanya ada satu nama yang muncul di benaknya. Reno. Reno adalah sahabatnya sejak kuliah. Seorang pria cerdas dan tajam yang kini menjadi pengacara sukses. Hubungan mereka sedikit merenggang setelah Alina menikah. Bukan karena pertengkaran, melainkan karena kesibukan hidup masing-masing. Menghubunginya setelah sekian lama dengan cerita yang terdengar seperti plot film gila adalah sebuah pertaruhan besar. Bagaimana jika Reno menganggapnya sudah gila sungguhan? Keesokan siangnya, setelah memastikan Bram sibuk dalam rapat, Alina memberanikan diri. Ia menekan nomor Reno dengan jari-jari yang terasa dingin. "Halo," Reno berbicara. Suara bariton yang familiar itu terdengar di seberang. "Reno, ini aku, Alina," katanya. Suaranya sedikit bergetar. Ada jeda sejenak. "Alina? Ya Tuhan. Apa kabar?" Tumben sekali menelepon. "Semuanya baik-baik saja." Nada suaranya terdengar terkejut, tetapi hangat. Aku butuh bantuanmu. Bantuan hukum." Nada suara Reno langsung berubah menjadi serius. "Tentu. Apa yang terjadi? Kamu terdengar tidak baik." Alina menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ini akan terdengar gila, Ren." "Coba saja," desak Reno dengan sabar. Maka, kata-kata itu pun mengalir keluar. Alina menceritakan semuanya, mulai dari panggilan telepon pukul 2 pagi, vitamin yang diberikan Bram, hingga gejala-gejala aneh yang ia alami. Ia menceritakan setiap detail dengan presisi. Suaranya tetap tenang meski hatinya bergejolak. Ia tidak menangis atau histeris. Ia menyajikan fakta, seolah-olah ia sedang melaporkan kasus milik orang lain. Di seberang telepon, Reno dia mendengarkan, hanya sesekali menyela dengan pertanyaan singkat dan tajam. "Sudah berapa lama ini terjadi? Apakah ada orang lain yang tahu? Apakah kamu menyimpan salah satu pil itu?" Ketika Alina selesai, keheningan menyelimuti mereka selama beberapa saat. Alina menahan napas, menunggu vonis dari sahabatnya. "Aku percaya padamu, Al," kata Reno akhirnya. Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi bagi Alina, rasanya seperti sebuah pelampung yang dilemparkan ke tengah lautan badai. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya mengalir. "Bram memang brengsek. Aku tidak pernah menyukainya. Dengarkan aku. Rencanamu untuk berakting itu brilian, tapi berbahaya. Teruslah melakukannya untuk saat ini. Itu memberimu waktu. Fokus kita sekarang adalah bukti yang tak terbantahkan. Kamera dan perekam suara itu adalah awal yang bagus. Jangan sentuh uang atau aset apapun. Biarkan dia berpikir dia memegang kendali penuh." Mendapat dukungan profesional dari Reno memberinya kekuatan baru. Mereka menghabiskan 1 jam berikutnya menyusun strategi. Reno akan mulai melacak aktivitas keuangan Bram secara diam-diam dan mencari tahu siapa wanita yang diteleponnya. Tugas Alina adalah bertahan dan terus mengumpulkan bukti. Malam itu, kemenangan pertama datang. Setelah Bram tertidur, Alina menyelinap ke ruang tamu dengan laptopnya. Ia membuka akun penyimpanan awan rahasianya. Ada satu file audio baru yang diunggah dari ponsel Bram. Jantungnya berdebar kencang saat ia memasang earphone dan menekan tombol putar. Suara Bram terdengar, tetapi kali ini lebih santai, penuh tawa. Dia semakin parah hari ini. Tadi pagi dia bersenandung seperti orang aneh di meja makan. Lalu, suara seorang wanita terdengar. Tawa renyah yang membuat darah Alina mendidih. "Benarkah? Bagus sekali. Obatnya benar-benar manjur." "Ya, sayang."
Tentu saja, jawab Bram. Tidak akan lama lagi. Setelah dia masuk, kita bisa segera memproses penjualan rumah dan semua asetnya. Kita akan liburan ke Maladewa selama sebulan penuh. Hanya kita berdua. Aku tidak sabar, Bram. Aku muak melihat wajahnya di acara-acara sosial. Keluh wanita itu. Alina memejamkan matanya, membiarkan setiap kata menusuknya. Sakitnya luar biasa, tetapi rasa sakit itu kini ditemani oleh sesuatu yang lain, kepastian. Ini adalah buktinya. Rekaman suara suaminya yang berkonspirasi dengan selingkuhannya untuk menghancurkan hidupnya. Ia menyimpannya, membuat cadangan di beberapa tempat, memberinya nama file yang tidak mencurigakan. Ia mematikan laptopnya dan duduk dalam kegelapan. Ia tidak lagi menangis. Api di matanya kini menyala lebih terang, lebih panas. Ini bukan lagi hanya tentang bertahan hidup. Ini adalah tentang keadilan. Dan ia akan memastikan Bram dan wanita itu mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Api tidak lagi membakar Alina dari dalam. Ia telah menjadi api itu sendiri. Dingin, terkendali, dan sangat berbahaya. Rekaman audio percakapan Bram dengan selingkuhannya menjadi bahan bakarnya. Diputar berulang-ulang di benaknya hingga setiap intonasi dan tawa renyah wanita itu terpatri dalam ingatannya. Suara itu familiar, seperti gema dari sebuah pesta atau bisikan di sebuah pertemuan, tetapi selalu berada di luar jangkauan memorinya yang sengaja dibuat kabur. Aku muak melihat wajahnya di acara-acara sosial, keluh wanita itu dalam rekaman. Kalimat itu adalah kuncinya. Siapapun dia adalah bagian dari lingkaran pergaulan mereka. Seseorang yang tersenyum di wajah Alina sambil diam-diam mengharapkan kehancurannya. Keesokan paginya, setelah berhasil memuntahkan pil terkutuk itu sekali lagi, Alina menelepon Reno dari kamar mandi tamu, satu-satunya tempat di rumah yang ia yakini bebas dari pengawasan Bram. Aku punya rekamannya, Ren. Bisiknya, suaranya mantap. Aku akan mengirimkannya padamu. Tapi ada masalah. Aku kenal suara wanita itu, tapi aku tidak bisa mengingat siapa dia. Jangan paksakan dirimu untuk mengingat. Al. Efek obat itu mungkin masih mempengaruhimu, jawab Reno. Nadanya menenangkan namun tegas. Kirimkan saja padaku. Biar aku yang menganalisisnya. Sementara itu, ada hal yang lebih mendesak. Pil itu sendiri. Itu adalah bukti fisik paling kuat yang bisa kita miliki. Bisakah kamu mendapatkan satu butir untuk dianalisis tanpa sepengetahuan Bram? Pertanyaan itu menggantung di udara. Bagaimana caranya? Bram selalu mengawasinya saat ia meminum vitamin itu. Melewatkannya satu hari pun akan menimbulkan kecurigaan. Alina memutar otaknya, mencari celah dalam rutinitas yang menjebak itu. Lalu, sebuah ide muncul. Sebuah ide yang berisiko, tetapi bisa berhasil jika dieksekusi dengan sempurna. Ia akan menggunakan kecanggungannya sebagai senjata. Pagi berikutnya, suasana di meja makan terasa lebih tegang dari biasanya. Bukan karena Bram, tetapi karena Alina. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga ia takut Bram bisa mendengarnya. Saat suaminya meletakkan pil putih dan segelas air di depannya, Alina menarik napas dalam-dalam. Minum, sayang. Biar kamu cepat merasa lebih baik, kata Bram. Senyumnya sama palsunya seperti hari-hari sebelumnya. Alina mengulurkan tangannya yang sengaja ia buat sedikit gemetar. Saat jari-jarinya hendak mengambil pil itu, ia tersentak, seolah ada kejang kecil di tangannya, menyenggol gelas air hingga tumpah. Air membasahi meja, dan pil putih kecil itu meluncur jatuh ke lantai. Astaga, pekik Alina, memainkan perannya sebagai wanita panik dengan sempurna. Maaf, Mas, tanganku tiba-tiba kram. Bram mendesah kesal, jelas terganggu. Ya ampun, Alina, kamu ini kenapa semakin ceroboh? Ia bangkit dan mengambil lap. Sudah, biar aku yang bersihkan. Cari pilnya. Pasti ada di bawah meja. Inilah momennya. Mereka berdua berlutut, mencari di lantai kayu yang mengilap. Alina dengan cepat melihat pil itu menggelinding ke dekat kaki kursi. Dengan gerakan secepat kilat yang tersembunyi oleh rok panjangnya,
Ia mengambil pil itu dan menyembunyikannya di telapak tangannya. Tidak ada, Mas. Aku tidak bisa menemukannya, katanya dengan suara bergetar, berpura-pura hampir menangis. Mungkin masuk ke celah lantai. Bram tampak semakin jengkel. Ia mencari sebentar lagi sebelum akhirnya menyerah. Sudahlah, lupakan saja. Ini, minum yang ini. Dan lain kali, hati-hati. Ia kembali ke lemari obat, mengambil sebutir pil lagi, dan menyerahkannya pada Alina dengan kasar. Di hadapan tatapan tajam Bram, Alina meminum pil kedua itu, lalu segera memuntahkannya beberapa menit kemudian saat Bram sudah masuk ke kamar mandi. Di dalam genggamannya yang berkeringat, ia kini memiliki satu butir pil utuh. Senjata utamanya. Siang itu, ia mengatur pertemuan dengan Reno di sebuah kafe kecil yang tidak mencolok di pinggir kota. Ia membungkus pil itu dengan hati-hati di dalam sebuah kantong klip kecil dan menyembunyikannya di dalam kompartemen rahasia di tas tangannya. Reno sudah menunggunya di meja sudut. Wajahnya tampak tegang. "Kamu berhasil?" tanyanya tanpa basa-basi. Alina mengangguk dan menyelipkan bungkusan kecil itu ke seberang meja. "Aku tidak tahu itu apa, Ren. Tapi itu yang membuatku seperti ini." Reno mengambilnya dan memasukkannya ke saku jasnya. "Aku akan memberikannya pada kontakku di laboratorium forensik. Kita akan dapat hasilnya dalam beberapa hari. Ini akan menjadi bukti percobaan pembunuhan atau setidaknya penganiayaan berat." Reno berhenti sejenak, menatap sahabatnya dengan sorot mata khawatir. "Soal suara itu, aku sudah mendengarkannya puluhan kali. Aku juga merasa familiar. Tapi aku punya ide." Ia mengeluarkan tabletnya dan membuka galeri foto. Ini adalah foto-foto dari acara penggalangan dana perusahaan Bram bulan lalu. "Coba lihat wajah-wajah ini. Apakah ada yang memicu ingatanmu?" Alina menatap layar. Puluhan wajah tersenyum menatap balik padanya. Rekan kerja Bram, klien, istri-istri mereka. Semuanya adalah bagian dari dunia palsu yang telah ia tinggali. Satu persatu, ia mempelajari mereka. Lalu, matanya terpaku pada satu wajah. Seorang wanita cantik berambut pirang madu, tertawa di samping Bram. Clara, istri dari rekan bisnis utama Bram. Seorang wanita yang selalu tampak terlalu ramah, terlalu manis. "Clara," bisik Alina. Sesuatu bergejolak dalam dirinya. Tawa renyah di rekaman itu. "Apakah mungkin? Clara Wijaya?" tanya Reno, alisnya terangkat. Dia memang selalu menempel pada Bram di setiap acara. Tapi kita tidak bisa hanya menduga-duga. Tepat saat itu, ponsel Alina berdering. Nama Bram muncul di layar. Jantungnya mencelos. Ia memberi isyarat pada Reno dan mengangkat telepon. "Halo, Mas. Sayang, jangan lupa. Ya, lusa kita ada acara makan malam di rumah Pak Tirtayasa," kata Bram. "Aku ingin kamu ikut. Tolong berdandan yang cantik, ya." Rumah Pak Tirtayasa. Itu artinya Clara juga akan ada di sana. Ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah sebuah undangan ke arena gladiator. Bram ingin memamerkan istrinya yang sakit di depan teman-temannya. Mungkin untuk membangun narasi sebelum memasukkannya ke RSJ. "Tentu, Mas. Aku akan siap-siap," jawab Alina. Suaranya dibuat lemah. Setelah menutup telepon, ia menatap Reno. Matanya kini berkilat dengan cahaya yang dingin dan berbahaya. "Aku tahu cara memastikannya, Ren," katanya. "Bram baru saja memberiku panggungnya." 2 hari terasa seperti sekejap mata sekaligus selamanya. Bagi Alina, waktu kini memiliki ritme yang baru, diukur bukan dengan jam, melainkan dengan detak jantungnya yang penuh antisipasi. Malam pesta makan malam di kediaman Tirtayasa tiba, dan Alina telah mempersiapkan dirinya seolah seorang aktris utama yang akan naik ke panggung termegahnya. Ia memilih gaun sutra berwarna biru malam. Potongannya sederhana namun elegan, cukup untuk menarik perhatian tetapi juga memancarkan aura rapuh yang ingin ia proyeksikan. Gaun itu memeluk tubuhnya yang sedikit lebih kurus, hasil dari stres dan pil yang selalu ia muntahkan. Rambutnya ditata dalam sanggul longgar,
Dengan beberapa helai sengaja dibiarkan jatuh membingkai wajahnya yang dipulas riasan tipis, menonjolkan lingkaran hitam samar di bawah matanya. Ia harus terlihat cantik, tetapi juga lelah. Terluka. Senjata rahasianya malam ini adalah sebuah bros berbentuk capung yang terbuat dari perak, hadiah ulang tahun dari Reno beberapa tahun lalu. Bros itu indah, tetapi yang terpenting, di balik kilaunya tersembunyi sebuah mikrofon perekam audio berteknologi tinggi. Reno telah mengirimkannya pagi itu melalui kurir. Alina menyematkannya di dada gaunnya, tepat di atas jantungnya. Capung itu akan menjadi saksi bisunya. Selama perjalanan menuju rumah Tirtayasa, Bram mengemudi sambil sesekali meliriknya. "Kamu terlihat cantik sekali, sayang," pujinya. Tetapi nadanya lebih seperti seorang pawang yang sedang menilai hewannya sebelum pertunjukan. "Ingat, ya, di sana banyak orang penting. Jangan bicara yang aneh-aneh. Kalau merasa pusing atau bingung, bilang saja padaku. Mengerti?" Alina hanya mengangguk patuh. Matanya menatap kosong keluar jendela, memainkan perannya. "Oh, aku akan bicara, Mas. Tapi bukan denganmu." Batinnya. Kediaman Tirtayasa adalah sebuah mansion mewah yang megah, penuh dengan tawa palsu dan denting gelas kristal. Saat mereka masuk, semua mata tertuju pada mereka. Alina bisa merasakan bisik-bisik yang merayap di belakang punggungnya. Ia tahu citranya selama beberapa bulan terakhir. Istri Bram yang cantik namun mulai tidak stabil, telah menjadi gosip hangat di kalangan mereka. Dan di sana, di dekat piano besar, berdirilah targetnya. Clara Wijaya. Ia tampak memukau dalam balutan gaun merah menyala, tertawa dengan gerakan tangan yang anggun. Tawa itu, tawa renyah yang menghantui mimpi buruk Alina. Saat mata Clara bertemu dengan mata Alina, ia tersenyum lebar, senyum seekor predator yang melihat mangsanya. "Alina, sayang, akhirnya kamu datang juga," sapa Clara, menghampiri dan memeluknya. Pelukan itu terasa dingin, seperti lilitan ular. "Kami semua merindukanmu. Kamu jarang sekali keluar sekarang." Aku hanya butuh banyak istirahat," jawab Alina dengan suara pelan, membiarkan dirinya tampak sedikit terintimidasi. Bram segera mengambil alih. "Istriku memang sedang dalam masa pemulihan. Dokternya menyarankan untuk tidak terlalu stres." Ia mengatakannya dengan nada penuh kasih sayang palsu. Sebuah pertunjukan bagi para penonton di sekeliling mereka. Malam itu, Alina adalah bayangan Bram. Ia tersenyum tipis saat harus tersenyum, mengangguk saat harus mengangguk. Ia membiarkan Bram menceritakan lelucon tentang kebingungannya baru-baru ini, yang disambut tawa simpatik dari para tamu. Setiap tawa terasa seperti tamparan. Tapi ia menahannya. Ia menunggu momen yang tepat. Kesempatan itu datang saat para pria berkumpul untuk membahas bisnis dan para wanita mengobrol di dekat taman. Alina melihat Clara mengambil segelas sampanye. Dengan tangan yang sengaja dibuat sedikit tidak stabil, Alina berjalan ke arahnya. "Clara, gaunmu indah sekali," puji Alina. Suaranya sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Tepat saat ia berada di samping Clara, ia kehilangan keseimbangan dan menyenggol lengan wanita itu. Sampanye berwarna keemasan itu tumpah, membasahi sebagian gaun merah Clara. "Astaga! Ya Tuhan!" pekik Clara, lebih karena kaget daripada marah. "Maaf, aku sungguh-sungguh minta maaf," kata Alina, panik. Ia segera mengambil serbet dan mencoba membersihkan noda itu. Gerakannya canggung dan berlebihan. Tanganku tiba-tiba lemas. "Aku tidak sengaja, Clara." Clara, yang awalnya kesal, menatap wajah Alina yang pucat dan ketakutan. Ekspresinya melunak, berubah menjadi iba yang merendahkan. "SSSST, sudah, tidak apa-apa, Alina. Hanya sampanye," katanya. Suaranya menenangkan seperti sedang berbicara pada anak kecil. "Bukan masalah besar. Nanti juga kering. Tapi gaunmu jadi rusak." Isak Alina, membiarkan matanya berkaca-kaca. Dan kemudian, Alina mendapatkan apa yang ia inginkan. Clara tertawa. Bukan tawa kecil yang sopan,
melainkan tawa renyah dan lepas yang sama persis seperti di dalam rekaman. Ya ampun, kamu ini lucu sekali kalau panik. Dengar, ini hanya gaun. Jangan dipikirkan, nanti kepalamu sakit lagi. Aku muak kalau harus melihat wajah sedihmu di acara seperti ini. Jantung Alina berhenti berdetak sejenak. Aku muak melihat wajahnya. Frasa yang hampir identik. Ini dia. Bros capung di dadanya dengan setia merekam semuanya. Wajah sedih? Tanya Alina, memiringkan kepalanya dengan bingung. Clara sepertinya menyadari kesalahannya. Ia cepat-cepat meralat. Maksudku, kita di sini untuk bersenang-senang, kan? Sudahlah, ayo kita ambil minum lagi. Tapi kerusakan sudah terjadi. Alina telah mendapatkan konfirmasinya. Ia membiarkan Clara menuntunnya kembali ke kerumunan, tetapi pikirannya sudah berada di tempat lain. Ia telah menatap mata iblis itu dan melihat kebenarannya. Sebagai penutup pertunjukannya malam itu, saat makan malam akan berakhir, Alina tiba-tiba berdiri. Semua percakapan terhenti. Ia menatap Bram dengan mata terbelalak. Mas, ada yang terus membisikkan namaku, katanya dengan suara bergetar. Cukup keras untuk didengar seluruh meja. Mereka bilang kamu mau membawaku pergi. Ruangan menjadi sunyi senyap. Bram langsung pucat pasi. Ia segera bangkit dan memegang bahu Alina. Sayang, kamu pasti lelah. Tidak ada siapa-siapa di sini. Clara menatap pemandangan itu dengan senyum tipis penuh kemenangan. Ia mengira pertunjukan itu adalah bukti kegilaan Alina. Ia tidak tahu bahwa itu adalah deklarasi perang. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa dingin dan sunyi. Bram tidak mengatakan sepatah kata pun. Rahangnya mengeras karena marah dan malu. Alina duduk diam di sampingnya, menatap kegelapan malam. Ia tidak merasa takut. Ia tidak merasa sedih. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan yang dingin. Malam ini, ia bukan hanya korban. Ia adalah seorang pemburu yang telah berhasil mengidentifikasi mangsanya. Dan perburuan baru saja dimulai. Perjalanan pulang dari kediaman Tirtayasa adalah sebuah studi tentang keheningan yang memekakan. Udara di dalam mobil mewah itu terasa berat dan dingin, seolah AC mobil tidak hanya mendinginkan udara, tetapi juga membekukan setiap emosi. Bram mencengkeram kemudi dengan buku-buku jarinya yang memutih. Rahangnya terkatup rapat hingga membentuk garis keras di pipinya. Ia tidak melirik Alina sekalipun, tetapi Alina bisa merasakan amarah yang terpancar darinya, sebuah energi gelap yang memenuhi ruang sempit di antara mereka. Alina, di sisi lain, menampilkan kanvas kosong. Ia duduk tegak, menatap lurus ke depan, sesekali mengedipkan matanya seolah baru tersadar dari lamunan panjang. Ia membiarkan keheningan itu bekerja untuknya. Membiarkan Bram merebus amarahnya sendiri. Pertunjukannya di akhir pesta makan malam tadi adalah sebuah pertaruhan, sebuah langkah yang dirancang untuk mendorong Bram ke tepi jurang, membuatnya semakin yakin bahwa rencananya hampir berhasil. Setibanya di rumah, Bram membanting pintu mobil dan masuk tanpa menunggunya. Saat Alina menyusul, pria itu sudah berdiri di ruang tengah, menunggunya dengan tatapan mata yang tajam seperti belati. Apa-apaan tadi itu? Alina? Desisnya. Suaranya rendah dan mengancam. Kamu sengaja mempermalukanku, kan? Berdiri dan mengoceh tentang bisikan-bisikan bodoh. Alina menatapnya dengan mata yang ia buat sayu dan bingung. Aku tidak tahu, Mas. Tiba-tiba saja kepala pusing dan suara itu datang lagi. Aku takut, jawabnya. Suaranya bergetar sempurna. Ia bahkan berhasil memaksa setetes air mata jatuh di pipinya. Kemarahan Bram sedikit goyah, digantikan oleh ekspresi frustrasi yang dalam. Ia mengacak-acak rambutnya. Suara itu tidak nyata. Alina, berapa kali harus kukatakan padamu? Ia mendekat dan mencengkeram bahu Alina. Dengar, besok pagi kita akan pergi ke sebuah tempat yang tenang di mana kamu bisa mendapatkan bantuan yang kamu butuhkan. Jantung Alina berdebar kencang. Secepat ini? Pergi? Pergi kemana, Mas? Ke sebuah klinik. Tempat pemulihan. Mereka akan menjagamu di sana, kata Bram. Nadanya kini melunak,
seolah ia adalah suami yang peduli dan putus asa. Ini demi kebaikanmu, sayang. Klinik, rumah sakit jiwa. Jadi, inilah dia. Kartu asnya telah dimainkan. Alina harus bergerak lebih cepat. Baiklah, Mas, bisiknya patuh. Apapun yang menurutmu terbaik. Keesokan paginya, setelah Bram berangkat kerja, dengan janji akan pulang lebih awal untuk menjemputnya, Alina segera menghubungi Reno. Mereka bertemu di tempat yang sama, kafe kecil yang sunyi. Kali ini, wajah Reno tampak lebih muram dari sebelumnya. Ia tidak membuang waktu. Aku dapat hasilnya, Al, katanya sambil meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja. Ini lebih buruk dari yang kita duga. Alina membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas laporan laboratorium. Ia tidak mengerti istilah-istilah kimia yang rumit. Jadi ia menatap Reno, menunggu terjemahannya. Pil itu bukan vitamin, bahkan bukan obat penenang biasa. Jelas Reno, suaranya berat. Namanya risperidone dalam dosis tinggi, dicampur dengan lorazepam. Risperidone adalah antipsikotik kuat yang digunakan untuk mengobati skizofrenia dan gangguan bipolar. Pada orang sehat, obat ini bisa menyebabkan kebingungan parah, halusinasi pendengaran, paranoia, dan kerusakan memori jangka pendek. Lorazepam ditambahkan untuk membuatmu lesu dan penurut. Ini bukan resep dokter. Ini adalah racun yang diracik khusus untuk membuat orang sehat terlihat gila. Dunia Alina seakan berhenti berputar. Mendengar penjelasan ilmiah di balik penderitaannya membuat semuanya terasa begitu nyata dan mengerikan. Bram tidak hanya ingin menyingkirkannya, ia ingin menghancurkan pikirannya terlebih dahulu, merenggut kewarasannya selapis demi selapis. Ini bukan lagi soal perceraian atau perselingkuhan. Ini adalah percobaan penyiksaan psikologis yang terencana. Dan ada lagi, lanjut Reno, seolah berita tadi belum cukup buruk. Ia mengeluarkan beberapa dokumen dari tas kerjanya. Aku berhasil melacak aktivitas keuangan Bram. Selama 3 bulan terakhir, dia telah menjual 2 properti atas nama kalian berdua dan mencairkan sebagian besar portofolio investasi bersama kalian. Uangnya lenyap. Ditransfer ke serangkaian rekening di luar negeri yang sulit dilacak. Dia juga baru saja meningkatkan polis asuransi jiwamu. Ada klausul khusus yang menyatakan pencairan dana akan dipercepat jika tertanggung mengalami ketidakmampuan mental permanen. Alina menatap dokumen di depannya. Angka-angka itu menari-nari, mewakili masa depan yang telah dicuri darinya. Rumah, tabungan, keamanan finansialnya. Semuanya telah dilucuti secara diam-diam. Kita bisa ke polisi sekarang juga, Alina, kata Reno dengan tegas. Kita punya laporan lab, rekaman suara, dan bukti transaksi keuangan ini. Ini cukup untuk menjeratnya dengan pasal penganiayaan berat, penipuan, dan mungkin percobaan pembunuhan. Alina menggelengkan kepalanya pelan. Matanya berkilat dengan cahaya yang dingin dan tajam. Tidak, tidak sekarang. Apa maksudmu tidak? Reno tampak terkejut. Dia akan membawamu ke RSJ sore ini. Aku tahu, jawab Alina tenang. Dan aku akan pergi. Reno menatapnya seolah ia sudah gila sungguhan. Alina, jangan bercanda. Aku tidak bercanda, Ren, kata Alina. Matanya kini terkunci pada mata sahabatnya, memancarkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Jika aku melapor ke polisi sekarang, ini akan menjadi kasus hukum yang panjang. Mereka akan berdebat, pengacara Bram akan memutarbalikkan fakta, dan aku akan selamanya dicap sebagai korban yang malang. Aku tidak mau itu. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Bram dan Clara ingin membuatku gila, lalu mengambil semua milikku. Mereka ingin aku menghilang tanpa suara. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku akan memberikan mereka apa yang mereka inginkan, tetapi dengan caraku. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya, liar dan berani. Aku akan membiarkan Bram membawaku ke klinik itu. Itu akan membuatnya lengah. Dia akan berpikir dia telah menang. Saat dia dan Clara merayakan kemenangan mereka, saat itulah kita menyerang. Menyerang bagaimana?
Kau urus sisi hukum dan keuangan, kata Alina. Suaranya kini seperti seorang komandan. Bekukan semua rekening yang bisa kau jangkau. Siapkan gugatan cerai dengan tuntutan paling berat. Bocorkan bukti transaksi ilegalnya ke rekan-rekan bisnisnya. Hancurkan reputasinya. Sementara itu, aku akan mengurus Clara dari dalam. Bagaimana caranya? Alina tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Bram pikir dia akan meninggalkanku di RSJ. Tapi dia salah. Aku akan mengubah sangkar itu menjadi panggungku. Dari sana, aku akan mengirimkan neraka untuk mereka berdua. Reno menatap Alina lama, melihat transformasi total di hadapannya. Wanita rapuh yang meneleponnya beberapa minggu lalu kini telah tiada, digantikan oleh seorang ahli strategi yang dingin dan penuh perhitungan. Mereka ingin menciptakan seorang wanita gila, bisik Alina, lebih pada dirinya sendiri. Baiklah, mereka akan mendapatkannya. Tapi wanita gila ini akan menjadi mimpi terburuk dalam hidup mereka. Sore itu, langit Jakarta berwarna kelabu, seolah ikut berduka atas babak baru dalam hidup Alina. Bram pulang lebih awal. Wajahnya dihiasi topeng kesedihan yang dipoles dengan baik. Ia telah mengemasi sebuah tas kecil untuk Alina, berisi pakaian ganti yang sederhana dan beberapa perlengkapan mandi, seolah ia akan pergi berlibur singkat, bukan diasingkan ke sebuah penjara mental. Sudah siap, sayang? Tanyanya lembut. Tangannya mengelus punggung Alina dengan gerakan yang terasa seperti sentuhan laba-laba. Alina hanya mengangguk, membiarkan tubuhnya lunglai saat Bram menuntunnya ke mobil. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan adalah perisainya. Tatapan kosong adalah senjatanya. Selama perjalanan, Bram terus berbicara, mengisi kekosongan dengan monolog tentang betapa ini adalah jalan terbaik, betapa ia akan sering mengunjunginya, dan betapa ia sangat mencintainya. Setiap kata bohong itu terasa seperti asam yang menyiram luka, tetapi Alina tidak bergeming. Ia hanya menatap keluar jendela, pikirannya setajam pisau bedah, memetakan setiap langkah berikutnya. Mereka tiba di sebuah tempat bernama Klinik Harapan Sejati. Dari luar, tempat itu tampak menipu. Bangunan bergaya kolonial yang terawat baik, dikelilingi taman bunga yang rimbun dan asri. Tidak ada pagar tinggi atau kawat berduri yang terlihat. Itu tampak seperti sebuah resor kesehatan mewah, bukan rumah sakit jiwa. Namun, Alina bisa merasakan hawa dingin yang merayap dari balik temboknya yang dicat putih gading. Ini adalah sangkar emas, dirancang untuk terlihat indah agar para keluarga kaya bisa meninggalkan anggota bermasalah, mereka tanpa merasa terlalu bersalah. Seorang pria parubaya berkacamata dan berjas putih menyambut mereka di lobi yang tenang. Tuan Bramantio, selamat datang. Saya Dr. Anwar, kepala klinik ini, katanya dengan senyum profesional yang tidak mencapai matanya. Terima kasih, dokter, jawab Bram, menjabat tangannya erat. Ini istri saya, Alina. Seperti yang sudah saya jelaskan di telepon, kondisinya semakin memburuk. Dokter Anwar menatap Alina dengan tatapan menilai yang tajam. Alina balas menatapnya dengan pandangan kosong, sedikit memiringkan kepala seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Itu adalah sentuhan kecil yang ia latih di depan cermin. Nyonya Alina, senang bertemu dengan Anda. Jangan khawatir, Anda berada di tangan yang tepat di sini, kata Dokter Anwar. Bram menyerahkan sebuah map tebal. Ini semua rekam medis dan catatan dari psikiaternya. Psikiater palsu, rekam medis palsu, pikir Alina. Semuanya adalah bagian dari narasi yang telah Bram bangun dengan cermat. Momen perpisahan itu adalah sebuah mahakarya akting. Bram memeluk Alina erat-erat. Aku akan segera kembali, sayang. Jadilah gadis yang baik dan dengarkan dokter, ya? Bisiknya di telinga Alina. Napasnya terasa hangat dan menjijikkan. Aku mencintaimu. Alina tidak membalas. Ia hanya berdiri lemas dalam pelukannya, membiarkan pria itu menyelesaikan sandiwaranya. Saat Bram melepaskan pelukannya dan berjalan menuju pintu keluar, Alina melihatnya melirik sekilas ke arah Dokter Anwar dengan tatapan penuh arti, sebuah tatapan konspirasi yang menegaskan bahwa kesepakatan mereka telah selesai.
Bram tidak menoleh ke belakang lagi. Saat suara mobil Bram menjauh dan menghilang, Dr. Anwar menoleh pada Alina. Senyumnya yang tadi ramah kini lenyap, digantikan oleh ekspresi otoritas yang dingin. "Mari, Nyonya Alina. Saya antar Anda ke kamar Anda." Seorang perawat wanita bertubuh tegap mendampingi mereka menyusuri koridor yang panjang, sunyi, dan berbau antiseptik. Semua pintu kamar tertutup. Suasana asri di luar tadi kini terasa begitu jauh. Mereka berhenti di depan sebuah pintu bernomor 207. Kamarnya sederhana namun nyaman, dengan tempat tidur, meja kecil, dan sebuah jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Namun, jendela itu memiliki terali besi yang dicat putih, menyatu dengan bingkainya secara samar. Detail kecil yang menegaskan statusnya sebagai seorang tahanan. "Anda bisa beristirahat sekarang," kata perawat itu dengan nada datar. "Jadwal makan malam adalah pukul 6. Seseorang akan menjemput Anda." Setelah mereka pergi, Alina mendengar suara klik pelan saat pintu dikunci dari luar. Ia sendirian. Untuk sesaat, ia membiarkan dirinya merasakan beban dari semua yang terjadi. Dinding-dinding putih itu seakan meremasnya. Ia berjalan ke jendela dan mencengkeram terali besinya yang dingin. Di bawah sana, di taman, beberapa pasien lain berjalan-jalan dengan tatapan kosong, ditemani oleh perawat. Sangkar ini nyata. Tetapi keputusasaan hanya berlangsung sesaat. Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan. Api di dalam dirinya kembali menyala, lebih panas dari sebelumnya. Bram mengira ia telah membuangnya ke tempat sampah. Clara mengira ia telah menang. Mereka berdua salah besar. Alina melepaskan genggamannya dari terali. Ia bukanlah tahanan. Ia adalah mata-mata di wilayah musuh. Setiap dokter, setiap perawat, setiap pasien adalah pion potensial dalam permainannya. Klinik ini bukan penjaranya. Ini adalah markas operasinya. Ia duduk di tepi tempat tidur. Punggungnya lurus. Rencananya sudah jelas. Pertama, ia harus mendapatkan kepercayaan Dr. Anwar. Kedua, ia harus menemukan cara untuk berkomunikasi dengan Reno. Ketiga, dan yang paling penting, ia harus mulai menanam benih keraguan dan ketakutan di benak Clara. Ia teringat kata-kata terakhirnya kepada Reno. "Aku akan mengubah sangkar ini menjadi panggungku. Pertunjukan akan segera dimulai." Dan dari balik dinding klinik Harapan Sejati, seorang wanita yang mereka kira gila akan merancang kejatuhan mereka dengan presisi yang dingin dan tanpa ampun. Hari-hari pertama di klinik Harapan Sejati berlalu dalam kabut monoton yang sengaja Alina ciptakan di sekelilingnya. Ia adalah pasien teladan dalam kebingungannya. Ia makan saat disuruh makan, tidur saat disuruh tidur, dan menelan pil-pil yang diberikan perawat di bawah pengawasan mereka. Namun, begitu perawat itu berbalik, pil-pil itu akan berakhir di bawah lidahnya, untuk kemudian ia muntahkan diam-diam di toilet. Pikirannya harus tetap jernih. Kewarasannya adalah senjatanya yang paling berharga. Ia menghabiskan waktunya dengan duduk di dekat jendela kamarnya, menatap taman dengan pandangan kosong. Namun, di balik tatapan itu, matanya bekerja seperti pemindai. Ia mempelajari rutinitas klinik, pergantian shift perawat, jadwal patroli keamanan, kebiasaan para dokter, dan kelemahan dalam sistem pengawasan mereka. Ia memperhatikan seorang perawat muda bernama Suster Rina, yang matanya masih memancarkan empati, belum sekeras perawat senior lainnya. Rina adalah kemungkinan. Sesi pertamanya dengan Dr. Anwar adalah sebuah pertunjukan keheningan. Alina hanya duduk membungkuk di kursi, memeluk dirinya sendiri, dan sesekali tersentak seolah mendengar suara yang tak kasat mata. Dr. Anwar mencoba berbagai pendekatan, dari suara yang menenangkan hingga pertanyaan yang tajam, tetapi Alina tetap menjadi sebuah benteng kesunyian. Suaminya bilang ia sering berbicara tentang mereka. Catat Dr. Anwar dalam rekamannya, merasa tertantang. Tapi di sini, ia benar-benar menarik diri. Pertanda regresi yang dalam. Pada sesi kedua, Alina memutuskan untuk memberinya umpan. Saat Dr. Anwar bertanya tentang suara-suara itu, Alina akhirnya menatapnya. "Mereka tidak suka padamu," bisik Alina. Matanya terbelalak ketakutan.
Mereka bilang kamu ingin membuka isi kepalaku. Dokter Anwar mencondongkan tubuhnya. Tertarik. Siapa? Mereka. Alina? Coba ceritakan padaku. Ada banyak, jawab Alina. Suaranya bergetar. Tapi, ada satu yang paling jahat. Seorang wanita. Dia selalu tertawa. Alina berhenti sejenak, lalu menambahkan detail yang telah ia siapkan. Dia memakai gaun merah seperti darah. Dan lipstiknya juga merah. Dia bilang dia akan mengambil tempatku. Dia bilang namaku akan segera dilupakan. Dokter Anwar mengangguk perlahan, menulis dengan cepat di catatannya. Halusinasi visual dan auditori yang spesifik. Delusi persekusi. Sosok wanita dengan gaun merah. Manifestasi dari kecemburuan atau rasa tidak aman? Ia merasa telah menemukan sebuah titik awal. Ia tidak tahu bahwa setiap kata yang diucapkan Alina adalah anak panah beracun yang telah dibidikan dengan cermat ke sasaran yang sebenarnya. Langkah selanjutnya adalah membuka jalur komunikasi. Alina menggunakan suster Rina. Suatu sore, saat Rina mengantarkan makanannya, Alina menatapnya dengan momen kewarasan yang tiba-tiba. Suster, katanya dengan suara yang jernih dan lirih. Bolehkah saya pinjam pulpen dan beberapa lembar kertas? Kata dokter, menulis bisa membantu mengeluarkan pikiran-pikiran buruk. Rina, yang terbiasa dengan pasien yang tidak koheren, tampak terkejut dengan permintaan yang begitu normal. Ia ragu sejenak, teringat peraturan. Saya tidak yakin. Tolonglah, mohon Alina. Matanya berkaca-kaca. Suara-suara itu sangat ramai hari ini. Saya hanya ingin menuliskannya agar mereka diam. Rasa iba mengalahkan profesionalisme Rina. Ia menyelipkan sebuah pulpen dan buku catatan kecil dari sakunya. Jangan bilang siapa-siapa, bisiknya. Saya akan mengambilnya lagi besok. Malam itu, di bawah selimutnya, Alina tidak menulis tentang suara-suara. Ia menulis instruksi singkat untuk Reno, mendetailkan apa yang ia temukan tentang Dr. Anwar, rutinitas klinik, dan nama suster Rina sebagai potensi kontak. Tantangannya adalah bagaimana cara mengeluarkan catatan itu. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Klinik memiliki kebijakan panggilan telepon seminggu sekali selama 10 menit, di bawah pengawasan. Nomor yang disetujui untuk Alina hanyalah nomor Bram. Alina tahu Bram dan Clara memiliki jadwal makan malam rutin setiap Kamis malam. Itulah waktunya. Pada hari Kamis, saat jadwal teleponnya tiba, ia diantar ke sebuah ruangan kecil oleh seorang perawat senior yang galak. 10 menit. Hanya nomor suamimu, kata perawat itu, berdiri di dekat pintu. Alina menekan nomor Bram. Seperti yang ia duga, panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Sempurna. Mas, katanya ke telepon. Suaranya dibuat serak dan putus asa. Ini aku, Alina. Aku merindukanmu. Ia terus berbicara omong kosong selama beberapa menit. Cukup untuk membuat perawat itu bosan. Kemudian, ia menjatuhkan gagang telepon seolah-olah tangannya tiba-tiba lemas. Aduh, keluhnya. Saat perawat itu melangkah maju untuk membantunya, punggungnya menghadap ke panel telepon. Itulah 3 detik yang Alina butuhkan. Dengan gerakan secepat kilat, jarinya menekan tombol radial lalu dengan cepat menekan nomor baru yang telah ia hafal, nomor telepon rumah Clara. Ia bertaruh Clara tidak akan ada di rumah. Ia mengincar mesin penjawab. Telepon berdering 2 kali. Lalu terdengar suara mesin penjawab Clara yang ceria. Alina kembali mengangkat gagang teleponnya. Suster, maaf, tanganku gemetar, katanya pada perawat. Perawat itu mendengus kesal dan kembali ke posnya di dekat pintu. Alina mendekatkan bibirnya ke gagang telepon. Ia tidak lagi menggunakan suaranya sendiri. Ia berbisik, suara serak yang dingin dan menakutkan, persis seperti suara yang ia deskripsikan kepada Dr. Anwar. Clara, jangan tutup teleponnya, desisnya. Aku bisa melihatmu dari sini. Gaun merahmu cantik sekali malam itu. Tapi ada noda di atasnya, noda yang tidak bisa hilang. Ia berhenti, membiarkan keheningan yang mengancam menggantung di udara. Dia tidak akan memilihmu,
Clara, dia akan membuangmu juga. Sama seperti aku. Kami menunggumu di sini. Tempat ini punya banyak kamar kosong. Alina menutup teleponnya dengan lembut. Tepat saat perawat itu memberitahu waktunya habis. Wajahnya tenang, nyaris seperti malaikat. Ia telah berhasil. Ia telah menembus dinding penjaranya, bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan racun psikologis. Ia membayangkan Clara pulang malam itu, mendengarkan pesan suaranya, dan merasakan es ketakutan merayap di tulang punggungnya untuk pertama kali. Bisikan dari dalam dinding telah dilepaskan. Dan itu baru permulaan. Clara pulang ke apartemennya yang mewah lewat tengah malam. Suasana hatinya seringan sampahnya yang baru saja ia minum bersama Bram. Malam itu adalah perayaan kecil mereka. Alina sudah diamankan, dan dunia seolah terbentang di hadapan mereka, berkilauan dengan janji kekayaan dan kebebasan. Sambil bersenandung kecil, ia menekan tombol play di mesin penjawab teleponnya, mengharapkan pesan dari butiknya atau teman-temannya. Suara ceria mesin penjawabnya sendiri terdengar, diikuti oleh keheningan sesaat, lalu desisan itu. Clara, jangan tutup teleponnya. Clara membeku. Gelas di tangannya berhenti di tengah jalan menuju bibirnya. Suara itu serak, dingin, dan terasa begitu dekat, seolah diembuskan langsung ke tengkuknya. Aku bisa melihatmu dari sini. Gaun merahmu cantik sekali malam itu. Tapi ada noda di atasnya, noda yang tidak bisa hilang. Gelas sampahnya terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Suaranya terdengar memekakan di apartemen yang sunyi. Gaun merah. Malam di pesta Tirtayasa. Ia memang mengenakan gaun merah. Dan noda, ia teringat saat Bram tanpa sengaja menumpahkan sedikit anggur merah ke ujung gaunnya. Detail yang begitu spesifik, begitu mustahil. Dia tidak akan memilihmu, Clara. Dia akan membuangmu juga, sama seperti aku. Kami menunggumu di sini, tempat ini punya banyak kamar kosong. Pesan itu berakhir. Clara berdiri gemetar di tengah genangan sampahnya dan pecahan kaca. Logikanya menjerit bahwa ini tidak mungkin. Alina terkunci di sebuah klinik, tanpa akses telepon kecuali untuk Bram. Tapi paranoia, seperti racun, merayap masuk ke dalam benaknya. Bagaimana Alina bisa tahu tentang gaun itu? Tentang noda itu? Suara itu tidak terdengar seperti Alina yang ia kenal. Itu adalah suara dari mimpi buruk. Tanpa pikir panjang, ia meraih ponselnya dan menelepon Bram dengan tangan gemetar. Bram, kamu harus kesini sekarang. Pekiknya saat Bram menjawab. Suaranya nyaris histeris. Clara, ada apa? Ini sudah larut malam. Jawab Bram, terdengar jengkel karena tidurnya terganggu. Ini Alina. Dia meneleponku. Dia meninggalkan pesan di mesin penjawabku. Hening sejenak di seberang sana. Lalu Bram tertawa. Jangan konyol, Clara. Dia dikurung. Dia tidak bisa menelepon siapapun. Kamu mungkin hanya bermimpi. Aku tidak bermimpi, Bram. Dengarkan aku. Teriak Clara, frustrasi. Dia tahu tentang gaun merah yang kupakai. Dia tahu tentang noda anggur. Dia bilang kamu akan membuangku juga. Cukup, Clara. Bentak Bram, kesabarannya habis. Kamu mulai terdengar sama gilanya dengan dia. Mungkin obat itu lebih memengaruhimu daripada dirinya. Tidurlah. Kita bicarakan ini besok. Bram menutup telepon. Clara menatap ponselnya dengan tidak percaya. Diremehkan. Dianggap gila. Kata-kata Alina di mesin penjawab itu kembali terngiang. Dia akan membuangmu juga. Untuk pertama kalinya, sebuah retakan muncul di fondasi kepercayaan Clara pada Bram. Sementara itu, di dalam klinik, Alina berhasil melaksanakan langkah berikutnya. 2 hari setelah panggilan telepon misterius itu, ia memanfaatkan kebaikan hati Suster Rina. Ia menyerahkan buku catatan kecil yang telah ia gunakan. Sebagian besar halamannya berisi coretan-coretan tak berarti dan kalimat-kalimat yang terputus-putus tentang suara-suara, persis seperti yang diharapkan dari seorang pasien. Namun, di halaman terakhir, terlipat dengan rapi, ada sebuah catatan kecil untuk Reno. Suster,
Tolong, bisik Alina saat menyerahkan buku itu. Matanya memancarkan keputusasaan yang tulus. Di halaman terakhir, ada surat untuk kakak saya. Alamatnya ada di sana. Saya hanya ingin dia tahu saya baik-baik saja. Tolong kirimkan untuk saya. Hanya ini yang saya minta. Hati Rina luluh. Melihat kerapuhan di mata Alina, ia mengangguk dan menyelipkan buku catatan itu ke dalam sakunya. Baiklah, akan saya usahakan. 2 hari kemudian, Reno menerima surat itu. Ia segera bertindak sesuai instruksi Alina yang ringkas namun jelas. Menggunakan surat kuasa yang telah Alina tanda tangani jauh-jauh hari, ia menghubungi bank dan lembaga sekuritas. Dengan bukti awal penipuan yang telah ia kumpulkan, ia berhasil membekukan sebagian besar rekening bersama atas nama Bram dan Alina. Secara bersamaan, ia secara anonim membocorkan informasi mengenai transaksi penjualan properti Bram yang mencurigakan kepada salah satu mitra bisnis senior Tirtayasa, menanam bom waktu di jantung kehidupan profesional Bram. Bram merasakan gempuran itu tanpa tahu dari mana asalnya. Pagi itu, saat mencoba melakukan transfer dana untuk investasi barunya dengan Clara, transaksinya ditolak. Panggilan maraton ke bank hanya menghasilkan jawaban birokratis tentang peninjauan keamanan. Kemudian, ia menerima telepon dingin dari Tuan Tirtayasa, menanyakan tentang penjualan aset yang tidak biasa, tanpa sepengetahuan para mitra. Ditekan dari 2 sisi, Clara yang semakin paranoid dan panik, serta masalah keuangan dan bisnis yang tiba-tiba muncul, Bram merasa cengkeramannya mulai lepas. Ia menyalahkan satu orang, Alina. Pasti wanita itu entah bagaimana berhasil berbuat ulah dari dalam. Dengan amarah yang membara, ia melesat ke klinik Harapan Sejati, menerobos masuk melewati resepsionis dan menuntut untuk bertemu istrinya. Ia menemukan Alina di taman, sedang duduk di bangku sambil merangkai bunga liar. Penampilannya tenang, nyaris seperti bidadari. Ketenangan itu membuat Bram semakin murka. "Apa yang sudah kamu lakukan?" desisnya, berdiri menjulang di hadapan Alina. Alina menatapnya dengan tatapan bingung yang telah ia kuasai dengan sempurna. "Mas Bram, kamu di sini. Jangan pura-pura. Alina, aku tahu ini semua perbuatanmu. Telepon ke Clara. Masalah di bank. Bagaimana kamu melakukannya?" Alina tersentak mundur. Wajahnya menunjukkan ketakutan. "Telepon? Bank? Aku tidak mengerti, Mas." Suara-suara itu, mereka semakin kencang. Terutama suara wanita itu. Dia bilang dia marah karena gaun merahnya ternoda. Bram tertegun. Jadi benar. Alina memang tahu tentang gaun merah itu. Bagaimana bisa? Mungkinkah Clara yang paranoid itu menelepon Alina terlebih dahulu di klinik? Saling tuduh dan kecurigaan kini berputar di kepalanya, mengaburkan logikanya. "Dia tidak akan pernah mendapatkanmu, Mas," lanjut Alina. Kini air matanya mulai mengalir. "Dia bilang kamu hanya miliknya. Tapi dia pembohong. Kamu milikku. Selamanya." Bram menatap istrinya, wanita yang ia anggap telah ia kalahkan. Namun yang ia lihat sekarang bukanlah korban yang hancur, melainkan cermin dari kekacauan yang mulai melanda hidupnya. Ia datang untuk mendapatkan kendali, tetapi ia pergi dengan perasaan lebih tidak berdaya dari sebelumnya. Saat ia berjalan kembali ke mobilnya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Clara. Uang transfernya belum masuk. "Ada apa, Bram? Jangan berbohong padaku." Disusul notifikasi email dari bank, pemberitahuan pembekuan aset rekening XXXX. Dinding-dinding itu mulai merapat. Dan Bram sadar, ia tidak lagi berada di luar sangkar sambil melihat ke dalam. Entah bagaimana, ia kini berada di dalam sangkar itu bersama Alina. Minggu terakhir adalah neraka bagi Bram dan Clara. Hubungan mereka, yang dibangun di atas fondasi keserakahan dan kebohongan, hancur berkeping-keping di bawah tekanan. Paranoia Clara telah mencapai puncaknya. Setiap dering telepon membuatnya tersentak. Setiap bayangan di sudut matanya ia yakini sebagai Alina yang datang untuk membalas dendam. Ia menuduh Bram tidak becus, membiarkan wanita gila itu mengendalikan hidup mereka dari balik jeruji. Di sisi lain,
Bram terpojok. Rekeningnya dibekukan, mitra bisnisnya menjauh, dan Tuan Tirtayasa telah memberinya ultimatum yang dingin. Selesaikan masalah pribadimu atau kariermu selesai. Uang yang ia janjikan pada Clara untuk investasi butik mereka kini menjadi angan-angan kosong. Kepanikan membuatnya kejam. Pertengkaran hebat meledak di apartemen Clara suatu malam. Pecahan vas bunga berserakan di lantai, menjadi saksi bisu runtuhnya persekutuan mereka. "Ini semua salahmu," teriak Bram, wajahnya merah padam. "Seharusnya kamu memastikan obat itu bekerja. Seharusnya kamu tidak meninggalkan jejak apapun." "Salahku?" balas Clara. Suaranya melengking karena amarah dan ketakutan. "Kaulah yang tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri. Kaulah yang berjanji padaku dunia, tapi yang kudapat hanyalah teror dari hantunya." "Dia bukan hantu. Dia wanita gila yang entah bagaimana lebih pintar darimu," raung Bram. Kata-kata itu, begitu keluar, tidak bisa ditarik kembali. Di mata Clara, Bram bukan lagi pangeran penyelamat, melainkan pria lemah dan putus asa yang menyalahkannya atas kegagalannya sendiri. Cinta mereka, jika pernah ada, kini mati terkubur di bawah runtuhan rencana mereka. Saat itulah badai yang sesungguhnya datang. Pagi berikutnya, saat Bram sedang panik di kantornya, mencoba menyelamatkan apapun yang tersisa dari karirnya, dua orang pria berjas rapi dan beberapa petugas polisi masuk ke ruangannya tanpa permisi. Salah satunya adalah Reno. Wajahnya tenang namun matanya berkilat tajam. "Bramantio Wicaksono," kata salah satu petugas. "Anda ditahan atas tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen medis, dan persekongkolan untuk melakukan penahanan ilegal terhadap istri Anda, Alina Sastra Negara." Dunia Bram seakan runtuh. Ia menatap Reno, yang berdiri dia memegang sebuah map tebal. Map itu berisi semua bukti, salinan transaksi keuangan ilegal, rekaman pengakuan dari apoteker yang menjual obat penenang secara ilegal, kesaksian dari psikiater palsu yang telah dilacak Reno, dan surat kuasa asli dari Alina yang membuktikan semua tindakan Reno adalah legal. Di waktu yang nyaris bersamaan, sebuah mobil berhenti di depan klinik Harapan Sejati. Pengacara Reno, ditemani oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan, menemui Dr. Anwar. Mereka tidak datang dengan tuduhan, melainkan dengan fakta yang tak terbantahkan. Mereka menunjukkan rekam medis asli Alina dari dokter keluarganya, yang menunjukkan kondisi kesehatan mental yang prima, lalu menyandingkannya dengan dokumen palsu yang diberikan Bram. Mereka juga menunjukkan bukti transfer sejumlah besar uang dari rekening Bram ke rekening pribadi Dr. Anwar, dengan catatan biaya perawatan khusus. Wajah Dr. Anwar pucat pasi. Ia menyadari telah menjadi pion dalam permainan yang jauh lebih besar dan berbahaya. Reputasinya, kliniknya, seluruh hidupnya kini di ujung tanduk. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kunci master dan berjalan menuju kamar 207, diikuti oleh para tamunya. Ia membuka pintu dan menemukan Alina sedang duduk di tepi tempat tidur, melipat pakaiannya dengan rapi. Saat melihat Dr. Anwar dan yang lainnya, ia berdiri. Tidak ada lagi tatapan kosong. Tidak ada lagi bahu yang membungkuk. Wanita yang berdiri di hadapan mereka kini tegak. Tatapannya jernih, dan di matanya terpancar kecerdasan yang tajam. "Saya rasa, sesi terapi kita sudah selesai, dokter," kata Alina. Suaranya tenang dan penuh kendali. Dr. Anwar hanya bisa menatapnya dengan mulut ternganga. Akhirnya mengerti betapa ia telah diremehkan dan diperdaya. Alina berjalan keluar dari kamar itu, melewati koridor yang pernah menjadi penjaranya, dan melangkah keluar menuju lobi. Sinar matahari pagi menerpa wajahnya, terasa begitu hangat dan nyata. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan. Reno sudah menunggunya di depan pintu. Senyum lega terukir di wajahnya. Tanpa banyak kata, ia memeluk kakaknya erat. "Sudah selesai, Al," bisik Reno. "Semuanya sudah selesai." Dalam beberapa hari berikutnya, berita itu meledak. Bram ditahan. Karirnya hancur lebur. Tuan Tirtayasa, demi menyelamatkan citra perusahaan, memecatnya secara tidak hormat dan mengeluarkan pernyataan publik yang mengutuk tindakannya. Clara, yang namanya terseret sebagai konspirator, juga ditangkap.
Butik impiannya kini berganti dengan ruang interogasi. Klinik Harapan Sejati ditutup sementara untuk investigasi, dan nama Dr. Anwar hancur selamanya. Beberapa minggu kemudian, Alina duduk di balkon apartemen barunya, sebuah tempat yang ia pilih dan bayar sendiri. Di tangannya ada segelas teh hangat, dan di hadapannya terbentang pemandangan kota Jakarta di waktu senja. Ia telah memulai proses perceraian dan menuntut semua aset yang menjadi haknya. Ia tidak lagi takut. Ia sering teringat malam itu. Suara bisikan suaminya di telepon pada jam 2 pagi. Suara yang seharusnya menghancurkannya, tetapi malah membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Malam itu, Alina yang lama telah mati, dibunuh oleh pengkhianatan. Tetapi dari abunya, lahir seorang wanita baru. Seorang wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meredupkan cahayanya. Fajar telah tiba, dan ini adalah kemenangannya.